Pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang Ibu mengajak kita untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan lagu-lagu nasional untuk membangkitkan jiwa-jiwa semangat kita dan semangat kebangsaan. Di sini kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Jadi diperhatikan depan ini. Jadi sistem pengabsennya nanti dijawab sesuai dengan perasaan kalian saat ini. Dengarkan namanya ya. Stefania adalah pada semangat dulu. Oke, Tadeus Semangat dulu. Clara. Kita Bu. Oke, Raymond Semangat dulu. Oke, bagaimana hadir semua hari ini? Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan materi kita pada hari ini, Ibu ingin bertanya, siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu kemarin? Saya Bu. Selda, apa Selda? Pantun. Pantun ya, minggu kemarin kita belajar tentang pantun. Tepuk tangan dulu untuk si Selda. Ibu bertanya lagi, apa saja jenis-jenis dari pantun? Oke, Eno. Ya, betul sekali, tepuk tangan untuk teman. Nah, benar sekali ya, kemarin kita belajar tentang pantun. Nah, sekarang kita belajar tentang aturan di lingkungan sekitar, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Nah, sebelumnya kita perlu mengetahui apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, pada hari ini ada dua tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan jenis-jenis aturan yang berlaku di lingkungan sekitar. Dan yang kedua, anak-anak semua mampu menyebutkan aturan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di depan ini, Ibu telah menyediakan video pembelajaran. Jadi, tugas anak-anak semua, silahkan mengamati, menyimak, dan ambil yang menjadi kesimpulan. Nah, apa yang dijelaskan di situ, jika ada contohnya, maka ambil, nanti Ibu tanyakan apa contohnya. Nah, sekarang anak-anak semua silakan perhatikan video. Asalkan aturan ini, capaian pembelajaran atau adalah ketentuan lanjut bagi peserta melaksanakannya dengan bimbingan orang tua dan guru. Apa itu aturan? Aturan adalah ketentuan lanjut buat dan bersifat mengikat kelompok masyarakat tertentu. Di dalam aturan terkandung dua hal. Pertama, mengandung hal yang harus dan tidak boleh dilakukan. Kedua, mengandung sanksi atau hukuman. Aturan ini berlaku di mana saja kita berada, antara lain di rumah, di sekolah, dan juga lingkungan masyarakat. Yang pertama, aturan di rumah. Setiap keluarga tentunya mempunyai aturan
kedua, melatih kedisiplinan anggota keluarga. Ketiga, rumah menjadi bersih. Keempat, melatih sikap mandiri dan tanggung jawab. Kelima, kerukunan antar anggota keluarga tetap terjaga. Keenam, tercipta kehidupan yang harmonis. Aturan yang kedua yaitu aturan di sekolah. Di sekolah juga terdapat aturan untuk dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah. Jadi aturan di sekolah tidak hanya ditunjukkan untuk siswa dan guru saja, tetapi juga untuk seluruh warga sekolah. Contoh aturan di sekolah. 1. Menghormati dan menghargai bapak dan ibu guru. Kedua, menjaga kebersihan, kerapian, dan keindahan lingkungan sekolah. Ketiga, mengikuti kegiatan belajar dan mengajar dengan baik dan tertib. Keempat, mengerjakan tugas sekolah dengan penuh rasa tanggung jawab. Kelima, menaati nasihat yang diberikan oleh guru. Keenam, mengikuti kegiatan upacara bendera dengan tertib dan hikmat. Manfaat adanya aturan di sekolah. 1. Melatih kemandirian dan tanggung jawab. Kedua, memupuk kedisiplinan. Ketiga, kegiatan belajar mengajar menjadi lancar. Keempat, menjaga kenyamanan lingkungan sekolah. Aturan yang ketiga yaitu aturan di masyarakat. Aturan di masyarakat terbagi menjadi dua bagian, yaitu aturan tertulis dan aturan tidak tertulis. Aturan tertulis merupakan ketentuan tertulis yang telah disepakati untuk dilaksanakan oleh seluruh warga masyarakat. Contohnya yaitu tamu yang bermalam 1 kali 24 jam wajib lapor pada ketua RT. Aturan tidak tertulis adalah aturan yang telah disepakati bersama untuk dilakukan. Contoh aturan tidak tertulis adalah menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban lingkungan masyarakat. Sekian materi dari Bu Musnul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apakah sudah diperhatikan videonya? Sudah dimengerti? Nah, Ibu ingin bertanya, apa tadi pengertian dari aturan? Ada yang tahu pengertian dari aturan? Ada yang tahu pengertian dari aturan? Oke, silakan berdiri. Aturan adalah ketentuan yang dibuat dan bersifat mengikat seluruh masyarakat tertentu. Ya, betul sekali. Aturan adalah ketentuan yang dibuat dan bersifat mengikat kelompok masyarakat tertentu. Nah, itulah pengertian dari aturan. Ada yang bersifat mengikat. Nah, bersifat mengikat. Nah, tepuk tangan dulu untuk teman kita yang ini. Nah, Ibu ada pertanyaan lagi. Apa contoh aturan di lingkungan sekolah? Ada yang tahu? Di lingkungan sekolah. Oke, silakan berdiri di belakang. Silakan. Mengikuti peraturan di sekolah. Oke, silakan duduk. Ada lagi yang tahu peraturan di sekolah? Contohnya, contoh peraturan yang ada di sekolah. Seperti yang kalian lihat di video tadi. Oke, silakan berdiri. Silakan duduk. Contohnya menghormati bersama kita teman-teman maupun ibu guru dan menyelesaikan peraturan yang sedikit. Ya, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk teman kita. Ada lagi yang tahu? Oke, silakan berdiri. Ya, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk teman kita. Nah, Ibu bertanya lagi. Nah, apa saja contoh aturan di rumah? Ada yang tahu? Oke, kayak dulu. Bentar ya, kayak dulu. Membersihkan tempat tidur. Ya, membersihkan tempat tidur. Bukan dulu. Oke, ada lagi yang tahu? Oke. Saling membantu anggota keluarga. Ada yang tahu lagi? Ada? Ada? Ya, apa ya? Menyala orang tua sebelum pergi keluar rumah. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Sierra. Nah, anak-anak semua contoh-contoh yang kalian berikan itu sudah benar. Nah, jika ada yang masih kurang dimengerti, silakan ditanyakan sebelum Ibu kasih tugas lain. Ada yang mau ditanyakan? Iya. Sudah mengerti semua? Sudah. Oke, berhubung anak-anak kami sudah mengerti, sekarang silakan buat kelompok saja ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Silakan buat kelompok.
di masyarakat. Nah, Ibu telah menyediakan gambar-gambarnya dan silakan cantumkan sesuai dengan warna yang dimintakan sebanyak 5 buah. Nanti setiap kelompok membacakannya di depan. Apa saja contoh-contoh aturannya. Oke, dimulai dari sekarang. Silakan potong. Dipilih ketua, sekretarisnya. Jangan lupa ya, sesuai warna. Kalau tidak sesuai warna nanti ya, itu salah. Yang benar nanti Ibu kasih ya dia. Siap semua? Siap? Nah, siapa yang mau maju duluan? Kelompok 1 dulu. Mereka yang duluan tadi kasih tahu. Oke, kelompok 1 diberikan kesempatan. Semua maju ke depan. Dijelaskan ya. Disebutkan apa contoh-contoh itu. Lihat teman-teman gambarnya. Aturan di sekolah yaitu memakai seragam olahraga saat pelajaran olahraga, mengikuti upacara dengan aktif, memakai seragam saat akan berangkat sekolah, berbagi sebelum masuk ke kelas, mendengar penjelasan guru dengan tertib. Nah, itu contoh dari apa? Aturan apa? Aturan di sekolah. Ya, aturan di sekolah. Betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Kalau di aturan di rumah yaitu merapikan mainan setelah selesai dimainkan, merapikan mainan setelah bermain, menyimpan sepatu atau sandal di tempatnya, bangun pagi dan merapikan tempat tidur, mengerjakan tugas setelah pulang sekolah. Itu aturan di mana? Ini aturan di rumah. Aturan di rumah, ya betul sekali. Lanjut. Ini aturan di masyarakat. 1. Menjaga kebersihan lingkungan atau kerja. 2. Gotong royong. 3. Membuang sampah pada tempatnya. 3. Menjaga keamanan lingkungan. 3. Menghargai perbedaan. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Jawabannya adalah semua. Silakan ke belakang. Terima kasih yang kelompok 1. Jangan lupa ditempelkan. Sini yang hasil kelompok. Kasih depan. Sini lihat dulu. Bagaimana kelompok 2 udah siap? Nah, kelompok 2 dipersilakan ke depan. Sini. Kelompok 2 dipersilakan ke depan. Siapa ketuanya? Siapa sekretarisnya? Oke. Enggak, sini. Oke. Ditunjukkan gambarnya. Oke. Siapa ketuanya? Siapa yang berbicara? Oke. Berbaris di depan kelas sebelum masuk. Ini aturan di sekolah. Oke, lanjut. Terus mendengarkan
tetap tertib, membuang sampah pada tempatnya. Itu aturan di sekolah. Aturan di rumah. Bangun pagi dan merapikan tempat tidur. Terus membantu orang tua di rumah. Patuh terhadap orang tua. Merapikan kembali mainan yang telah selesai dimainkan. Dan belajar dan menjelaskan PR. Aturan di masyarakat. Mereka berkumpul di tempat masyarakat. Terus mereka menjaga keamanan di lingkungan. Gotong royong bersama, membuang sampah pada tempatnya, saling menolong sesama. Ya, betul sekali jawaban dari kelompok 2. Tepuk tangan dulu. Oke, silakan ke belakang. Terima kasih kelompok 2 ya. Nah, baik anak-anak semua jawaban yang kalian berikan sudah benar dan contoh-contoh yang kalian berikan sudah benar. Sesuai dengan video pembelajaran yang telah kita lihat di papan tulis ataupun di gambarnya. Nah, berhubung kelompok 1 dan kelompok 2 telah menang, silakan kelompok 1, kelompok 2, ketuanya maju ke depan. Itu ada hadiah. Untuk kelompok 1, ketuanya maju ke depan, kelompok 2, ketuanya maju ke depan. Nah, berhubung kalian sudah menang, ibu kasih hadiah. Ini untuk kelompok 2. Oke, silakan ke belakang. Tepuk tangan dulu untuk anak-anak. Nah, biar kita lebih semangat lagi, ibu mengajak kita berdiri semua, tapi kembali dulu posisinya seperti semula. Pelan-pelan saja. Pelan-pelan saja. Saudaraku semua? Saudaraku semua? Nah, biar kita lebih semangat lagi, silakan berdiri. Silakan berdiri. Kita akan melakukan ice breaking. Kita akan melakukan ice breaking. Udah, berdiri semua. Semua berdiri. Oke. Perhatikan ice breaking yang telah ibu sediakan di depan ini. Boleh bergoyang? Boleh. Supaya kita tidak berarti ke kiri jawabnya no. Kita mulai dari peraturan sekolah. Dengarkan ya. Menghormati dan menghargai bapak dan ibu guru. Yes. Ada orang yang salah. Kita fokus. Oke. Fokus. Yes kanan, no kiri. Kalau itu peraturan yang harus dituruti, berarti kita bilang yes. Nah, ini berhubungan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Aturan di sekolah, aturan di rumah, dan di masyarakat. Pertama, menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan sekolah. Yes. Menyontek tugas teman. No. Mengikuti upacara setiap hari Senin. Yes. Oke. Lanjut. Aturan rumah. Saling membantu anggota keluarga. Yes. Memukul saudara. No. Mencuri. No. Oke. Aturan di masyarakat. Ikut terlibat dalam musyawarah. Yes.
yang dibuat dan bersifat mengikat kelompok masyarakat. Ya, betul sekali. Hari ini kita belajar tentang aturan di lingkungan sekitar. Baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Aturan adalah ketentuan yang dibuat yang bersifat mengikat kelompok masyarakat. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita tentang aturan di lingkungan sekitar baik di rumah, sekolah maupun masyarakat adalah pentingnya aturan untuk menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, dan tertib. Nah, aturan membantu kita untuk hidup teratur, disiplin, dan bertanggung jawab, serta meminimalisirkan konflik dan ketidaknyamanan. Nah, itu adalah kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita pulang ke rumah, Ibu ada tugas, silahkan ditulis. Silahkan ditulis tugasnya. Ibu akan periksa minggu depan. Bagi yang tidak mengerjakan, Ibu ada konsekuensinya. Udah siap semua? Sudah. Baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita kembali menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan, selalu kita ingat Tuhan di setiap pekerjaan kita. Untuk itu, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak hebat, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Silakan ditunggu guru selanjutnya. Demikian untuk hari ini. Selamat pagi. Selamat